sebagian besar dikasih sama ibunya mama. Mm-mm. Terus di situ ada juga yang cuma lapis emas, bukan emas asli. Disepuh ya. Iya. Jadi gini, harta warisan itu dua sumber. Pertama, harta yang didapat dengan sumber daya pribadi. Misalnya gini, si ibu beli emas pakai duitnya sendiri. Itu berarti ada jenis pertama. Jenis yang kedua, akibat turunan. Kepemilikannya pindah. Kasusnya di mana? Misalnya kasus hibah. Ya kan? Ibu punya orang tua perempuan ngasih emas, gitu kan? Sudah terjadi serah terima, sudah dipakai bahkan emasnya sampai meninggal dunia. Berarti kan status emas itu jangan disebut lagi sebagai perhiasan nenek, tapi perhiasan ibu. Ketika si ibu meninggal dunia, itu warisan semua. Nah sekarang bagaimana cara baginya? Itu kan bagian terkecil dari harta warisan ya. Artinya yang harus kita tentukan sahamnya dulu tadi tuh. Anak laki berapa, perempuan berapa untuk mengeksekusi. Salah satunya adalah bagian emas itu sendiri. Terus apa lagi masalah emas itu? Udah itu aja sih. Ada di rumah. Oh gitu. Di rumah orang tua ada. Berarti sekarang harus dipastikan bahwa emasnya itu utuh. Iya. Kalau sudah utuh, gimana caranya? Ya kalau dipotek-potek kan sebenarnya sifat emas memang begitu ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin, karena bentuknya perhiasan. Mau nggak mau harus dikonversi dengan rupiah. Ya kan? Kalau dikonversi rupiah berarti harus diapain? Dijual dulu. Kalau ada anak yang tiba-tiba ngomong gini, saya ambil cincinnya deh buat kenang-kenangan, ya dibayarin. Dibayarin dulu, gitu kan? Dengan harga yang terupdate hari ini, per gram berapa, karatnya berapa. Gitu, jangan main ambil aja sembarangan, nggak bisa. Dibayarin, nanti ketika dibayar, ya dia akan kembali lagi jatah dia berapa gitu aja. Nah untuk yang emas berupa sepuhan itu, ya tanya ke toko emas itu kira-kira ada harganya nggak? Ya kan, misalnya kadar cuma lapis emas, tapi kalau ada harganya ya warisan memang. Gitu. Pertanyaan kedua tadi. Ya. Apakah bisa dibagi per aset? Maksudnya jadi biar nggak memberatkan kita, misalnya ada motor nih, motor ada yang mau bayarin, ya. Nah, atau dijual ke pihak lain, atau ke pihak lain. Nah itu baru di eksekusi. Boleh banget. Oh itu boleh banget. Justru itu yang paling mudah. Jangan nunggu semua aset laku dulu. Nah, kelamaan. Nanti kewajibannya nggak sempurna. Nah supaya gugurkan kewajiban bahwa ketika seorang meninggal dunia punya harta, kan ahli warisnya berkewajiban memenuhi hak dulu si mayit ya. Mandiin, ngapanin, nyolatin sampai nguburin, dan dia punya harta, ahli warisnya berkewajiban membagi. Nah cuma masalahnya kan teknis ya. Iya. Kalau nunggu rumah laku dipasarin dulu. Iya, pasarin dulu. Kalau misalnya ada kendaraan juga siapa yang mau beli gitu ya. Nah kalau misalnya teknis gini, rumah dijual boleh nggak? Boleh banget. Tapi tawarin ke saudara dulu. Iya. Lebih utama. Tapi saudara udah tahu diri. Nawarin jangan harga perjuangan. Semeter sama orang 5 juta, sama gua 1 juta aja dah. Jangan, nggak bisa. Kecuali ahli waris rela ya. Kan jual beli prinsipnya antarodin. Iya. Kalau ahli waris itu rela, misalnya gini, antum yang beli deh, gitu kan? Iya. Cuma berani bayar semeter 1 juta nih. Redo nggak dijual segitu? Iya deh. Kita redo, ya udah antum bayar. Gitu. Nah, bayarnya itu kan tinggal kurangin aja bagian antum berapa, sisanya kasih ahli waris yang lain. Gitu, teknis. Apalagi nunggu semuanya laku lama. Pasarin aja, mobil pasarin, motor dipasarin, ada duitnya bagi. Emas juga gitu juga. Besok kita ke toko emas deh, kita jual
ada hasilnya bagi, harus begitu. Itu dianggap telah menggugurkan kewajiban membagi harta warisan. Nah, tanya lagi mengenai apakah untuk harga dari masing-masing aset itu bisa ditentukan harga kesepakatan dari ahli waris? Bisa saja, tapi kecil kemungkinan ya mau sepakat. Rumah, pengalaman apa kita menentukan harga rumah, kecuali kita tanya kepada lembaga yang berwenang, misalnya appraisal gitu ya. Cuma memang untuk nanya sama dia itu bayar. Nah, nanti sertifikatnya keluar, rumah tipe apa, terus juga luas tanahnya bagaimana, ya harganya berapa, jadi ukuran. Tapi kalau nggak perlu begitu, kita sepakat aja deh, kita sepakat harganya sekian, harga jualnya, ya sudah. Kayak misalnya gini nih Tat, kebetulan kan kakak udah punya rumah, saya udah punya rumah, nah tinggal adiknya aja nih. Nah kita buat memudahkan si adik itu punya rumah, sama kita buat biar kita tetap punya rumah orang tua yang terjaga gitu loh. Jadi kita memberikan adik ya istilahnya win-win solution biar apa namanya, dua-duanya bisa ngerasain gitu. Tapi adik juga nggak merasa terberatkan dengan harga itu gitu. Sebenarnya berat atau tidak berat itu kan tergantung dia sanggup beli apa enggak. Ya satu ya itu ya. Prinsipnya jual beli aja. Contoh misalnya antum jual mau sepeda nih. Harga beli berapa waktu itu? Misal. 10 juta, 3 juta. Jual 7 juta boleh nggak? Boleh. Itu kan nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tinggal yang beli itu apa enggak. Gitu. Tapi kan kita sama saudara kadang-kala ada sisi kemudahan nih. Harga sih tetap, cuma lo nyicil boleh dah gitu misalnya. Iya betul. Nyicil deh, tapi harganya disepakati di awal. Jadi cicilan itu yang namanya al-bai' bisaman ajil, jual beli dengan tangguh waktu, ada syaratnya. Pertama syaratnya harga awal disepakati. Saya mau jual rumah ini 1 miliar misalnya. Terus boleh nggak mencicil? Boleh. Berapa lama? Misalnya 5 tahun. Berarti kan berapa bulan ya? 5 tahun sekian bulan. Cicilannya berapa per bulan? Dari 1 miliar bagi berapa banyak bulan itu dalam 5 tahun. Ya. Terus kemudian yang ketiga, tidak ada konsekuensi sanksi kalau terjadi keterlambatan, kecuali sanksi itu dibolehkan, uangnya nggak kita makan buat pihak ketiga. Misalnya sebagai dana sosial, ini buat saudara aja deh yang kesusahan. Pokoknya kalau situ nggak bayar, biar disiplin aja gitu. Ya pokoknya tanggal sekian harus bayar. Kalau terlambat, ya konsekuensinya ente bayar gocap nih 50.000. Cuma duit itu bukan buat saya, bukan buat kita nih. Kita buat siapin buat saudara, kalau misalnya buat dana pihak ketiga, itu boleh. Karena dana haram itu semisal riba misalnya kepada orang yang tidak bertransaksi, itu jadi boleh. Kaidahnya gitu. Gitu. Nah kemudian lagi, sertifikat udah nggak boleh di tangan sebelum lunas. Caranya gimana? Titip ke notaris. Bisa. Iya, titip ke notaris. Karena notaris itu punya 3 fungsi kalau nggak salah ya. Salah satu fungsinya dia menyimpan dokumen. Kapan-kapan misal terjadi apa gitu, dokumen tuh dijamin sama mereka. Gitu. Tapi kalau udah deh saling percaya deh, saya malah khawatir itu juga ada ya. Atau dijaminkan kepada pihak bank yang pada akhirnya dia terlibat dengan urusan riba. Kita malah ngeri, gitu kan. Nah, jadi tidak dipegang siapa-siapa, dipegang oleh pihak ketiga. Siapa dalam hal ini? Ya bisa notaris, bisa bank sebagai apa namanya SDB di safe deposit box itu kan. Nah itu boleh. Ya, supaya belum lunas ya jangan dikasih dulu. Iya, kecuali ada keperluan-keperluan yang misalnya sebelum lunas boleh nggak balik nama? Berarti kan nggak bisa begitu, harus lunas dulu baru boleh balik nama. Itu aturan. Makanya buat kontrak dulu sama beliau yang mau beli apa gitu kan. Terus surat posisi di mana, jangan sampai nanti ada hal-hal yang kita hindarkan malah dikerjain sama dia. Ya misalnya saya udah pada nyicil
sekalian lunas aja dah, saya jaminkan aja gadai aja udah, jadi ribet akhirnya. Gadai misalnya gadai uang yang nggak disetorin ke antum, malah dia pakai mungkin buat usaha lain-lain, ini nggak kebayar, sono nggak kebayar, selesai. Itu masalahnya, kadang-kala suka begitu. Nah, jadi boleh-boleh saja menjual aset kepada salah satu ahli waris dengan dasar ya kesepakatan antarodin, saling ridha dalam hal mengeksekusi ya. Itu boleh, tapi tidak hanya sekedar rasa-rasa saudara gitu. Tetap kita ikat dengan akad gitu. Akadnya apa? Kredit gitu kan. Kalau akad kredit, akad nyicil ya harus dibuat lah. Konsekuensinya bagaimana. Bolehlah dia tinggal di situ walaupun belum lunas, tapi secara hak kepemilikan belum sempurna. Sehingga sementara suratnya belum diserahkan kan gitu. Kayak hal-hal begitu. Termasuk kalau dia meninggal nanti bagaimana. Kan kita nggak tahu 5 tahun ke depan bagaimana urusannya. Gitu. Yang terakhir tadi yang mengenai uang takziah itu apakah masuk warisan atau tidak? Jadi uang takziah itu kan bukan uang si mayit ya. Iya. Termasuk uang duka dari kantor. Iya betul. Santunan dari kantor gitu. Itu uang yang tidak dikuasai oleh si mayit, maka statusnya di uang kerahiman aja. Misalnya dipakai sesuai kebutuhan si mayit. Oh iya. Apa nih misalnya? Boleh aja sih buat bayar utang juga boleh, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma untuk dibagi berdasarkan waris nggak usah. Bagi rata juga boleh. Silakan aja, atau kita niatin jadi wakaf orang tua deh. Oh iya. Saya mau wakafin, disalurkan, boleh juga. Tapi dibandingkan orang lain, saudara butuh mana? Oh iya betul. Kalau misalnya anak yang saudara perempuan itu lebih butuh, ya bisa aja kita kasih sama dia lebihan gitu ya. Karena ini bukan warisan. Tapi yang namanya taspen, BPJS ketenagakerjaan, itu warisan. Harus dibagi berdasarkan saham waris itu. Nah sekarang anak laki 2 kali 2 kan 4, tambah 1 bagian perempuan 5 bagian. Berarti total harta semua yang tadi ada sisa milik almarhumah si ibu ini dengan ayah satuin aja, di mix gitu. Kenapa alasannya kok boleh di mix? Karena memang nggak ada ahli waris lain. Kalaupun dipisah baliknya ke anak-anak juga, percuma ngitungnya capek. Nah total itu dibagi 5, jatah yang laki 2, jatah perempuan 1 gitu kan. Misalnya harta 1000 ya bagi 5, berarti berapa tuh? Bagi 5, 200 ya. Berarti kalau 200 dibagi jadi 5 bagian, yang laki-laki 400-an, yang perempuan 200 gitu. Gampangnya begitu. Nah itu saya rasa perhitungan itu mudah. Tapi yang masalah teknis tadi, iya betul. Ya tadi masalah emas, ya jualnya harus sama-sama. Atau minimal ada orang yang dipercaya di antara ahli waris itu untuk mewakili. Ya kayak sekarang nih antum dipercaya gitu kan. Tanya deh mau Ustadz deh, gimana gitu ya. Atau urusannya sekalian deh. Besok ada emas, ente ke toko emas, ya harganya berapa, kita yang mau dikabarin boleh, nggak dikabarin nggak apa-apa, yang penting cair gitu misalnya, boleh. Bawa langsung transfer aja sebenarnya, nggak perlu ngumpul lagi. Ini hasil jual emas sekian juta nih, rekening kamu mana? Sini transfer aja udah, beres. Selama tidak ada hutangnya, nggak ada wasiatnya. Nah dipastikan ada hutangnya nggak, ada wasiatnya. Insya Allah udah nggak ada. Aman, alhamdulillah.